Setiap ucapan penyelenggara negara kadangkala kita terima dengan rasa sangsi. Kita berusaha mencerna apakah ucapan benar-benar dapat dilaksanakan. Perasaan itu pula yang muncul ketika menyimak butir-butir ikrar peserta upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu lalu. Ikrar dibacakan Ketua DPR Puan Maharani dalam upacara yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan juga dihadiri para penyelenggara negara. Bagian akhir ikrar antara lain berbunyi, "Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Setelah membacakan ikrar, Puan menandatangani naskahnya. Kita menggarisbawahi ikrar untuk bersama-sama mencari jalan bagaimana mengamalkan Pancasila menjadi tindakan yang nyata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita menunggu satunya kata dan tindakan mewujudkan keutamaan moral Pancasila menjadi praksis kehidupan. Belum lama, baru sebulan lebih berlalu, kita menyaksikan ucapan dan tindakan penyelenggara negara yang menunjukkan ketidakadilan sosial baik di pemerintahan maupun parlemen. Ketimpangan itu telah menyebabkan huru-hara di sejumlah kota. Peristiwa tersebut mengingatkan kita, pengamalan nilai-nilai Pancasila itu nyata perlu dilakukan penyelenggara negara melalui ucapan dan tindakannya. Apakah benar-benar mewujudkan keadilan sosial? Terlebih zaman sekarang, koreksi dari rakyat dapat dilakukan secara langsung melalui media sosial. Tak puas dengan respons yang tidak memadai, rakyat turun ke jalan. Publik juga menyaksikan Pancasila yang mengamanatkan demokrasi yang menyejahterakan dicederai oleh perilaku korupsi para penyelenggara negara. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan bergantian menampilkan wajah para koruptor dari kalangan penyelenggara negara yang merampok pajak yang kita bayar. Bagi seorang penyelenggara negara yang mengamalkan Pancasila, yang pertama harus menghias kepribadiannya adalah watak berintegritas, anti korupsi. Ada suatu kebiasaan yang baik dalam kehidupan politik di negara lain. Barang siapa tersangkut dalam suatu skandal, maka penyelenggara negara yang baik itu secara sportif mengundurkan diri, tidak menunggu desakan rakyat hingga menimbulkan kerusuhan. Sejarah menunjukkan kita selalu menghadapi masalah yang sama. Namun, kita tidak pesimistis dengan keadaan ini. Kita tetap optimistis akan masa depan. Eloknya Pancasila bahwa ia bukan sekedar dasar negara yang statis, melainkan dasar yang dinamis. Dinamis karena sekaligus merumuskan cita-cita yang harus dicapai, serta dinamis karena memberikan pedoman bagaimana cita-cita itu harus dicapai untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kami ajak Anda melihat informasi di Harian Kompas edisi Sabtu 4 Oktober 2025. Ada foto utama, foto berita terkait dengan gladi bersih peringatan HUT ke-80 TNI. Ini menarik sekali visualnya, saudara ya. Ini adalah pawai atau defile alutsista TNI saat gladi bersih peringatan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas hari Jumat kemarin. Gladi bersih ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari upacara, demonstrasi, hingga defile, pasukan, dan alat utama sistem persenjataan TNI. Peringatan HUT TNI akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Oktober. Kita lihat lagi sebelah kanan, keluarga minta pencarian korban dipercepat. Ini informasi dari Sidoarjo terkait dengan runtuhnya pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo. 8 korban baru ditemukan dari reruntuhan. Keluarga korban minta pencarian dipercepat dan ingin dilibatkan bersama tim gabungan. Pada hari kelima evakuasi korban reruntuhan gedung di pondok pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur, sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat, tim pencari dan pertolongan gabungan mengevakuasi 8 korban. Keluarga korban kembali meminta diikutsertakan agar proses pencarian lebih cepat, sementara solidaritas bagi berbagai kelompok pihak terus mengalir ke lokasi musibah. 8 korban tersebut dievakuasi dalam kondisi meninggal. Jenazah mereka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Dengan demikian, total korban terevakuasi dari reruntuhan gedung bertingkat di Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk pada hari Senin lalu ada 116 orang.
Sebanyak 103 selamat, sementara 13 orang meninggal. Masih ada 50 orang yang dilaporkan hilang oleh wali santri dalam musibah ini. Kita lihat lagi di bagian tengah nih, saudara, terkait dengan platform digital yang juga ramai enggan buka akses data TikTok terancam diblokir. Pemerintah membekukan TikTok untuk sementara waktu. Sanksi administrasi ini dijatuhkan karena TikTok menolak memberikan data lengkap terkait kegiatan pada periode 25 hingga 30 Agustus 2025 atau saat terjadi gejolak sosial politik di sejumlah kota besar di tanah air. Saat gejolak sosial politik di tanggal tersebut dari tanggal 25 hingga 30 Agustus, sejumlah warga memanfaatkan fitur TikTok Live untuk menyiarkan langsung situasi di lapangan. Pada 29 Agustus 2025 misalnya, beberapa akun menayangkan langsung demonstrasi di Makobrimob Polda Metro Jaya Kuitang, Jakarta Pusat. Saat itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari melarang pengunjuk rasa menyiarkan langsung demonstrasi. Menkom Digi sebelumnya telah mengajukan permintaan data kepada TikTok. Ini mencakup informasi traffic, aktivitas siaran langsung, serta data monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian gift. Permintaan ini terkait dengan dugaan monetisasi aktivitas siaran langsung dari akun yang terindikasi aktivitas judi daring. Informasi ini dan sorotan lainnya, saudara, dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari ini Sabtu 4 Oktober 2025 atau mengakses di kompas.id. Gladi bersih perayaan HUT ke-80 TNI dilakukan di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada Jumat pagi. Atraksi pesawat tempur membuka rangkaian gladi bersih dan disusul dengan upacara pembukaan. Dalam gladi ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hadir memantau secara langsung kesiapan seluruh pasukan, tidak hanya simulasi pertempuran darat, melainkan pertempuran udara dengan pesawat tempur hingga akrobatik tim Jupiter dilakukan. Perayaan akan menampilkan upacara militer, parade defile pasukan, atraksi udara, demonstrasi pasukan gabungan, hingga pameran alutsista modern dari 3 matra. Gladi bersih juga dilaksanakan TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma. Ini dilakukan agar demo udara pada acara Hari Ulang Tahun TNI berjalan efektif dan meriah. Puncak HUT ke-80 TNI akan menampilkan atraksi dari Jupiter Aerobatic Team, pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, pesawat Grop G-120 TPA, pesawat tempur Sukhoi Su-2730, dan pesawat tempur T-50I Golden Eagle. Upacara rencananya akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara, terus 33.000 personil, baik itu TNI maupun para pendukung. Ya. Ini jauh lebih besar dari tahun lalu. Seluruh kekuatan, baik itu matra darat, laut dan udara, serta komponen pendukung bisa memberikan unjuk keterampilan dan kemampuan personil maupun alutsistanya dengan baik. Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia resmi memiliki seragam pakaian dinas lapangan atau PDL baru. Seragam ini mulai digunakan secara serentak oleh semua matra pada perayaan HUT ke-80 TNI 5 Oktober 2025. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita menyatakan perubahan seragam lapangan merupakan arahan langsung dari Panglima TNI. Warna PDL TNI ini baru nih Pak, ya, infonya ada keputusan Panglima sudah menetapkan ya, PDL. Ini sebenarnya dari tutupan Pak Panglima, kita pakai ini saya di Makassar dan nanti tanggal 5 Oktober semuanya kita pakai. Kemarin pertanggal 27 September. Semua matra berarti ya. Ada filosofis khususnya nggak sih Pak? Kenapa? Motifnya begini ketimbang yang sebelumnya? Sama kayak yang acara parade senja kemarin. Ini kan touringnya kan namanya touring Malvinas yang lama ya. Ini dari tahun 82. Karena Malvinas tahun berapa itu? 80-an. Nah, 82 kan, ini kayak touring Malvinas. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya vegetasinya ya. Jadi kalau kita masuk ke hutan dan sebagainya, ini lebih tersama. Hari ulang tahun TNI jatuh pada 5 Oktober setiap tahunnya. Dalam sejarahnya, pada tanggal tersebut lahir Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang kemudian berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia.
Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda kami kembali dengan informasi Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Afianto memastikan segera melakukan penyelidikan ambruknya musola pondok pesantren usai seluruh korban ditemukan. Tinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara Israel juga menyerang gedung